Puji Tuhan, shalom saudaraku. Saya percaya malam hari ini setiap kabar kita pasti kabar yang baik, sehat. Karena Tuhan begitu baik dan dahsyat bagi saudara dan saya malam hari ini. Di dalam mesbah doa malam hari ini, mari kita datang berjumpa dalam hadirat-Nya. Sebab firman-Nya berkata seperti ini. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saya percaya malam hari ini kita adalah orang yang setia, orang yang selalu setia menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu hadirat Tuhan sanggup memulihkan saudara, sanggup menyembuhkan saudara. Mari kita datang mendekat kepadanya. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau hadir bagi kami, bagi setiap jemaat-Mu malam hari ini. Kami deklarasikan pujian penyembahan kami. Sebab Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami malam hari ini. Haleluya. Kami datang Tuhan. Dekat padamu Tuhan. Yes. Itu rindu kami. Itu kerinduan kami Tuhan. Sama-sama dengan pujian ini. Dekat padamu, itu rinduku. Amin. Oh, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Terima kasih membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami datang Tuhan mendekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Oh Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Doa kami tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Bawa syukur-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari bawa
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami katakan membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari sembah Yesus, mendekat, mengejar hadirat-Nya. Ada sumber kekuatan, ada sumber kesembuhan datang dengan kerinduan-Mu. Izinkan kami berjumpa di dalam hadirat-Mu, berjumpa berkasih-kasihan dengan Tuhan kami. Hiriana dalamaya syiana dalamaya si, huriana dalamaya syani, huriana dalamaya syiana dalamu. Mari letakkan iman-Mu sebagai pengharapan dan keyakinan-Mu terhadap Tuhan. Kuriana dalamaya syana dalamu, hidiana dalamaya syana. Huriana dalamaya syana dalamu, hidiana dalamu yasi. Yang baik, Kaulah yang selalu hadir, memimpin setiap langkah kami, memimpin kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab itu kami katakan, bila Engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Mari nyatakan iman-Mu. Ku perlu Tuhan,
langkahku dengan kasih karuniamu. Ya Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, menyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari sama-sama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Benar Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Saudara bisa mengangkat tanganmu bersyukur dalam hadirat-Nya. Sebagai iman kita lewat pujian ini, kita percaya Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita dalam segala situasi apapun. Malam hari ini saya mau berdoa dan menyatakan iman kami, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dengan kasih karunia-Mu Tuhan menyertai setiap umat-Mu. Kami percaya itu Tuhan. Sebab itu kami mengangkat tangan kami. Kami mau deklarasikan pujian ini sebagai doa kami di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang menyatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kami. Oleh sebab itu kami mau nyatakan pujian ini. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Yes. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Ini doa kami yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Lebih lagi yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Nyatakan Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Syukur doa kami yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan Tuhan. Yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan Tuhan.
yang Kau sediakan bagiku. Kami mau nyatakan pujian ini karena kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami siap untuk masuk dan mendengar kebenaran firman. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik ya. Dan itulah doa saya untuk saudara supaya saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan yang segar ya. Hari ini saya ingin melanjutkan serial khotbah Tuhan Yesus yang ada di atas bukit, yang bercerita tentang bagaimana orang-orang dunia sedang mengejar sebuah kebahagiaan. Ada orang yang mengejar kebahagiaan dengan cara mencari uang. Tetapi ini bagian yang lanjutan dari serial sebelumnya. Yesus mengadres bagaimana seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Mari buka bersama dengan saya Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Alkitab tulis begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi ternyata Yesus mengajarkan orang yang berbahagia bukan orang yang mengejar uang, mendapatkan uang. Karena banyak orang mendapatkan uang banyak, tapi hidupnya nggak berbahagia. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang murah hatinya. Pak, apa itu murah hati? Atau dalam bahasa Inggris disebut generous. Orang yang murah hati itu adalah orang yang mudah disentuh hatinya oleh Tuhan. Ya, memiliki belas kasihan sehingga dia rindu atau rela atau senang menolong orang lain. Nah, Tuhan janji kalau saudara dan saya bermurah hati, nah ini saudara akan beroleh kemurahan. Saudara, saya mau saudara belajar, kenapa sih Pak kita harus murah hati? Karena sebenarnya Tuhan itu telah memberikan kemurahan. Dan kalau Tuhan bermurah hati kepada kita, Tuhan ingin supaya saudara dan saya juga belajar murah hati. Saudara, saya belajar murah hati itu saya belajar dari orang tua saya. Dan kalau hari ini saya memperoleh kemurahan dari Tuhan, itu karena saya mewarisi salah satu sifat yang baik dari orang tua saya. Orang tua saya itu kalau miskin sih enggak ya, melarat. Tapi saya suka menyaksikan, beras tinggal 7 kilo, untuk anaknya saja enggak cukup sampai seminggu, tapi ada orang yang kelaparan datang, bisa dikasih 2 kilo. Tinggal 5 kilo. Ntar ada orang lagi datang, kita menyaksikan di tempat beras nggak banyak lagi, tinggal 5 kilo. Ada orang datang lagi dan dia sudah cerita bahwa dia sudah nggak makan seharian ini. Bisa diambil lagi. Nah saudara, karena kita lihat setiap saat dari sejak kecil, sehingga tanpa sadar kita itu mudah hati kita disentuh oleh Tuhan untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Kalau saudara melihat semua pelayanan Yesus, kenapa Yesus bisa murah hati? Saudara kalau perhatikan, Yesus disentuh hatinya oleh atau tergerak hatinya
oleh belas kasihan. Jadi orang yang tidak memiliki belas kasihan, dia tidak mungkin bisa murah hati. Karena dia tidak care dengan orang lain. Saya pernah berjumpa dengan satu keluarga yang tidak pernah care dengan keluarganya. Nah, saudara, saya ingin membaca beberapa ayat yang penting supaya saudara belajar kenapa orang yang bermurah hati akhirnya beroleh kemurahan. Ini Yesus yang mengajarkan. Sekarang kita membuka kitab Amsal pasal 11. Media siapkan Amsal pasal 11 ayat 24 ya. Kita belajar baca. Ayat ini berkata begini, ada orang yang menyebar harta tetapi dia bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi sikap murah hati adalah satu sikap yang memang Tuhan rindukan. Pertanyaannya, kenapa Pak kita harus murah hati? Yesus pernah mengajar kamu harus murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Jadi sikap murah hati itu adalah sikap yang dapat merepresentasikan Tuhan. Atau kalau saudara murah hati, saudara itu sedang mempresentasikan Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengajar kepada jemaat, baik di Korintus, baik yang ada di Efesus. Dia mengajar, kalau ada saudara dalam keluarga yang berkekurangan, maka keluarga itulah yang belajar untuk murah hati, untuk care ya dengan keluarganya. Supaya apa? Supaya kita belajar bertanggung jawab. Kita punya keluarga inti, terus ada punya keluarga sekandung. Kadang-kadang keluarga inti kita, anak, istri kita tidak punya masalah. Tetapi kadang-kadang ada keluarga kandung kita punya persoalan. Siapa Pak yang harus bermurah hati kepada atau yang bisa menolong orang-orang yang ada dalam keluarga? Ya keluarganya. Saudara, misalnya kayak kakak saya, udah punya keluarga, punya kesulitan. Maka kesulitan yang dihadapi oleh kakak saya harus belajar untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Dan tidak boleh menyerahkan kepada orang lain. Justru keluarga itu diajar Tuhan supaya belajar untuk ikut ambil bagian dalam menolong keluarganya. Saya kembali. Kenapa ada keluarga yang bermurah hati kepada keluarganya, ada yang tidak? Kuncinya adalah karena hatinya dipenuhi oleh belas kasihan. Kalau saudara tidak mengasihi keluargamu, kamu tidak mungkin bisa berkorban atau murah hati kepada orang lain. Saudara bisa memberi ya tanpa mengasihi. Tetapi perhatikan ini. Tapi kalau saudara mengasihi seseorang, saudara tidak mungkin tidak memberi. Saya ulangi ya, saudara bisa chat. Saudara bisa chat. Saudara bisa memberi tanpa mengasihi. Contoh, saudara memberi pengemis, saudara memberi orang di jalan. Saudara tanpa mengasihi, saudara bisa memberi. Tapi kalau saudara mengasihi keluargamu, saudara mengasihi keluarga intimu, keluarga besarmu, otomatis saudara tidak bisa mengasihi istri tanpa kita berkorban, tanpa kita rela memberi. Jadi orang bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kalau orang yang mengasihi, dia harus memberi. Buktinya Yesus mengasihi kita, dia memberikan nyawanya. Saudara, generosity atau kemurahan hati, itu level yang tertinggi. Contohnya adalah Yesus. Dia rela memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Pak, apa hadiah orang yang murah hati? Ini lihat. Orang yang menyebar harta sama dengan orang yang murah hati.
dia bertambah kaya. Kenapa? Dia menggenapi ayat yang Matius pasal yang kelima tadi. Tuhan akan bermurah hati kepada dia. Ada orang yang menghemat secara luar biasa. Kenapa dia berkekurangan? Ya karena ayat yang tadi. Sekarang ayat ke-25. Amsal 11 ayat 25. Ini ayat yang memberikan kepada saudara kalau saudara pengen mengalami kelimpahan. Perhatikan. Ayat yang ke-25. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Aneh kan? Ya, ini firman Tuhan. Yesus kalau ngajar itu sesuatu yang sangat berbeda. Siapa yang banyak memberi berkat atau siapa yang banyak bermurah hati, dia malah diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Nah, minum di sini dipakai kata dalam bahasa Ibrani, dipakai kata memberi minum itu pakai kata rafah atau rafah. Rafah itu artinya saudara memberi minum segelas nih kayak seperti ini. Oke? Tetapi Alkitab menulis ia sendiri akan diberi minum. Nah, bahasa Indonesia minumnya sama, diberi minum. Ini juga kalau saya gini minum. Nah, tetapi beri minum yang kedua, kata minum kedua bukan dipakai kata rafah, tetapi dipakai kata ya'ara. Ya'ara itu artinya diberi minum dengan sebesar lautan. Artinya Tuhan itu kalau ada orang yang memberikan minum, memberi bermurah hati dengan memberi minum, kepadamu diberikan sebesar lautan. Makanya saudara, orang yang murah hati, itu dia akan beroleh kemurahan. Saudara masih ingatkah saya pernah cerita, kalau saudara masih ingat tuh, ada seorang yang namanya Rockefeller. Rockefeller ini, dia umur 30, dia mulai usaha minyak. Lalu kemudian umur yang ke-30, umur 35, dia sudah menguasai perdagangan minyak di Amerika. Umur 50 dia menjadi orang terkaya di Amerika. Terkaya di dunia bahkan. Rockefeller, zaman saya hidup, zaman saya dulu dia orang terkaya di dunia. Nah, satu hari umur 53 dia terkena penyakit dan divonis oleh dokter bahwa dia akan mati. 6 bulan dari sekarang kamu akan mati. Saudara tahu apa yang terjadi? Di ranjangnya dia hanya bisa minum air dan makan sup. Lalu Rockefeller ini berpikir kalau saya pun mati, saya nggak bawa duit sebanyak ini. Dan kalaupun saya mati, saya tidak bisa membawa uang itu. Kenapa saya tidak berbuat baik atau bermurah hati kepada orang-orang lain yang selama ini tidak pernah saya lakukan. Saudara, Rockefeller memanggillah notaris, dia panggil lawyer dia panggil sekretaris dia. Dan kemudian dia berkata, saya mau memberikan uang saya kepada foundation atau yayasan yang meneliti berbagai macam penyakit dan obatnya. Lalu ditemukanlah beberapa obat misalnya penisilin, ya, obat malaria, obat difteri, obat kolera, itu dari yayasan yang dibiayai oleh Rockefeller. Pada waktu dia membagikan uangnya untuk kebaikan, dia ternyata tanpa dia sadari ada kayak orang tuh berbuat baik tuh ada kayak kecanduannya. Senang, menolong orang tuh senang. Dia tanpa dia sadari, dia memberi lagi dan kemudian dia panggil lagi sekretarisnya. Tolong kamu atur supaya kamu bisa memberikan ke panti asuhan, kepada anak-anak pelayanan anak jalanan, kepada orang-orang yang homeless. Perhatikanlah hidup mereka. Lalu kemudian Rockefeller ini menolong banyak panti asuhan. Saudara, yang tidak pernah dia sadari adalah ketika dia belajar murah hati,
dia lupa bahwa Alkitab berkata, Alkitab berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan orang yang memberi, dia akan berbahagia. Karena dia berbahagia, perhatikan, hatinya gembira. Orang yang berbahagia itu hatinya penuh dengan sukacita. Dan ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Setelah dia melakukan memberi itu, dia lupa akan sakitnya. Karena tiba-tiba dia senang, dia berjalan, dan dia senang memberkati, dan dia senang menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tanpa dia sadari, tiba-tiba dia bertambah kaya. Perusahaannya tambah besar, dan karena dia memberi kepada orang lain, dia makin diberkati. Tapi yang luar biasa, harusnya dia 6 bulan dari umur 53, dia mati, 53 setengah, harusnya dia mati. Tetapi lewat 57 nggak mati, 58 nggak mati, 60 nggak meninggal. Saudara tahu kenapa? Karena sukacita. Lalu pada waktu dia berpikir, loh, kemana penyakit saya? Tiba-tiba dia tidak pernah melihat penyakitnya ada. Atau dengan kata lain dia sembuh. Kapan dia dipanggil Tuhan? Umur 93. Saudara bisa Google cerita yang saya sampaikan. Waktu dia umur 93 tahun, baru dia dipanggil Tuhan. Jadi dari 53 ke 93 ada 40 tahun bonus. Pak, kenapa dia dapat bonus? Karena dia murah hati. Orang yang murah hati, itu dia bahagia. Karena Alkitab tulis lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yesus Matius pasal 5 ayat 7 juga dikatakan, berbahagialah kamu yang murah hati. Jadi kalau saudara murah hati, suka memberi, saya nggak tahu ya, semua penyakitmu sembuh. Karena sukacita di dalam memberi itu mengakibatkan menjadi obat, ya, obat yang manjur. Makanya ada lagu yang bagus, dikatakan begini, hati yang gembira adalah obat. Pernah nggak nyanyi lagu ini? Hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi lagunya ini sebenarnya obat, tidak sesuai firman ya. Lagunya gini. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat. Bukan seperti obat. Alkitab tulis hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi tolong diganti itu lagunya. Lagunya dikatakan obat yang manjur, hati yang senang. Nyanyi sekali lagi, tapi dengan kalimat yang sama, yang benar. Ya, hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi kalau saudara bersukacita, hatimu gembira, hatimu bahagia, jangan heran tiba-tiba, katakan bersama saya, tiba-tiba semua penyakitmu sirna. Oleh karena itu saudara, Tuhan itu senang ketika saudara itu bersukacita, gembira, berbahagia. Sebaliknya, kalau orang tuh stres,
itu banyak penyakit. Stres itu ya tertekan ya, nggak bahagia. Sebaliknya nih, banyak penyakit. Saya pernah stres selama 1 tahun, depresi selama 1 tahun 3 bulan. Akibatnya apa? Kena sakit GERD saya. Sakit GERD yang mengakibatkan saya mesti menjaga tubuh saya dengan baik. Kalau saudara kalau saudara itu stres, depresi, berkepanjangan, lebih dari 2 tahun, 3 tahun, muncul bisa pada bagian tubuh lagi yang lemah. Ada jantungnya lemah. Kalau saya perut, bisa juga kadang-kadang pita suara lemah. Kadang-kadang tuh kalau saudara stres bisa kena tumor, ada benjolan, selnya bermutasi, bisa cancer. Jadi itu terjadi karena stres itu bisa mengakibatkan banyak sekali penyakit. Oleh karena itu, saudara, yuk belajar kita selalu berbahagia. Dan salah satu yang Yesus ajarkan, rahasia berbahagia, belajar murah hati. Murah hati itu tidak bicara berapa banyak uang yang saudara punya. Aku belum kayak Rockefeller, Pak. No. Murah hati itu dimulai dari dalam dirimu yang mau murah hati. Maka Tuhan akan memberikan benih untuk Anda bagikan. Benih untuk Anda tabur. Saudara bisa bermurah hati kepada orang ketika dimulai dari hatimu, sikap hatimu yang bermurah hati. Oke? Sekarang bagian lanjut. Kita buka Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Sekarang kita belajar ayat yang ke-8, rahasia berbahagia. Ayat 8 dikatakan berbahagialah, apa saudara? Orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Tuhan. Pak, apa bisa kita melihat Tuhan? Bukannya kita akan mati, Pak, kalau melihat Tuhan. Oh iya, so pasti. Saudara Musa pernah melihat Tuhan, tapi bukan mukanya, belakangnya. Sebab kalau dia melihat kemuliaan Tuhan dari depan, Alkitab tulis manusia itu akan mati. Oleh karena itu, artinya apa sih Pak, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di sini artinya gini, kalau kamu tuh suci, kalau hatimu tuh kudus, hatimu itu kudus, suci, kamu akan melihat Tuhan. Itu artinya melihat jalan-jalan Tuhan. Saudara melihat dan tahu kehendak Tuhan. Banyak orang bertanya kepada saya tuh kok kenapa saya sulit untuk memutuskan persoalan saya dengan akurat. Bahkan saya kadang-kadang sulit tahu mana kehendak Tuhan dan mana yang tidak menjadi kehendak Tuhan. Saudara, ini rahasianya. Saya pengen supaya saudara nyanyi bersama dengan saya. Ini kerinduan dari seorang yang menulis lagu ini, pasti orang yang pengen hatinya suci. Dan dia berkata, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu.
Pak, kenapa sih kita perlu minta Tuhan sucikan? Karena ketika hati saudara suci, ketika hati saudara murni, ketika hati saudara tulus di hadapan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalannya kepadamu sehingga kau lihat dengan akurat. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mudah melihat rencana dan kehendak Tuhan? Saudara, sederhana. Yesus bilang, kamu belajar dari ayat ini. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang apa saudara? Suci hatinya. Itu sebabnya perlu memelihara hidup dalam kesucian, kekudusan. Pak, kenapa sih kesucian itu begitu penting? Saudara, orang yang tidak suci atau tidak kudus, dia itu tidak akan pernah bisa menikmati hadirat Tuhan. Cobaan. Kalau saya tidak bisa menikmati hadirat Tuhan atau tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan, maka saya nomor satu saya periksa adalah kesucian hidup saya. Dan begitu saya menemukan ada bagian yang dulunya tidak masalah, tapi sekarang jadi masalah, saya harus datang kepada Tuhan dan saya harus tinggalkan. Karena kesucian itu bertahap. Makanya saudara di dalam kekristenan mengenal 3 ini. Yang pertama namanya justification. Ini pembenaran oleh darah Kristus. Saudara dibenarkan bukan karena saudara baik melakukan perbuatan baik. No, saudara diselamatkan karena kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu adalah pemberian Allah. Tapi ada yang kedua setelah justification, pembenaran, yang kedua adalah sanctification. Sanctification itu adalah pemurnian. Kenapa orang perlu bertahap? Saudara perlu pemurnian. Semakin saudara makin murni, saudara makin memancarkan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, kalau dosa-dosa saudara tinggalkan, kalau dosa-dosa saudara singkirkan, maka saudara itu makin murni. Maka Tuhan senang bersekutu dan bergaul dengan orang yang hidupnya kudus. Dan itu sebabnya orang yang hidupnya suci, dia mudah mengenal jalan-jalan Tuhan. Karena sering berjalan. Seperti Henokh, dia bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan selama 350 tahun. Saya bilang, saya mau selama hidup saya mau selalu disertai Tuhan. Itu sebabnya Musa pernah berkata begini, Tuhan, kalau kau suruh melayani, memimpin orang Israel, aku tidak mau pergi, kecuali Tuhan bersama dengan aku. Musa pernah berkata, Tuhan, kalau aku nggak berjalan bersama dengan Tuhan, aku nggak lihat jalan Tuhan, aku nggak lihat penyertaan Tuhan, aku nggak mau jalan. Dia bilang, if your presence doesn't go with us, I don't want to leave this place. Itu sebabnya saya juga tidak mau. Saya tidak mau pergi kalau Tuhan tidak menyertai. Saya tidak mau pergi kalau Tuhan tidak mengurapi. Dan hasilnya biasanya kosong. Sekalipun pelayanan, namanya rohani, kosong. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan
kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kalau saya mau cerita kepada saudara, ini saya mulai dari sejak muda ya, anak-anak muda. Ada orang yang sulit sekali menentukan pasangan hidup. Cobaan anak-anak muda ya, kamu cobaan hidup kudus. Saya tuh gimana orang lain itu milih-milih pasangan sulit. Kalau saya ketika ada orang yang datang mengatakan I love you kepada saya bisa langsung tahu itu bukan. Bisa langsung tahu. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan. Belajar hidup dalam kekudusan. Kalau saudara hidup dalam kekudusan, saudara tahu jalan-jalan Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan, saudara akan melihat kehendak Tuhan, saudara akan melihat rencana Tuhan. Ada orang lagi datang kepada saya, I love you. Saya dapat dari Tuhan. Saya bilang enggak. Kenapa kok enggak? Ya karena saya tahu. Nah, sampai satu hari saya sering cerita kepada saudara ya, di sekeliling saya waktu saya kuliah, itu ada 11 wanita yang fans saya, dekat dengan saya. Ternyata saya berpikir dari 11 itulah yang akan jadi pasangan hidup saya. Ternyata enggak. Satu hari saya lagi pelayanan, dan selesai pelayanan saya mau ngetik skripsi saya. Tiba-tiba ada orang yang berbelas kasihan sama saya, lihat saya ngetik ya, karena kenapa saya nggak bisa ngetik? Karena memang nggak punya mesin ketik. Jadi nggak pernah pegang mesin ketik, karena memang ya anaknya orang melarat bagaimana punya mesin ketik. Jadi saya mesti sewa mesin ketik itu supaya saya bisa ngetik skripsi saya. Jadi ngetiknya gimana? Ya 11 jari. Lalu tiba-tiba ada adik kelas saya namanya Flora. Dia bilang gini, menawarkan diri, Mas mau nggak saya ketikin? Kasian banget sih ngetiknya kok pakai 11 jari gitu. Kapan selesainya? Lalu kemudian dia ngetikin skripsi saya. Waktu dia ngetik skripsi, saya duduk di sebelahnya. Tiba-tiba Tuhan bilang, ini yang aku berikan kepada kamu sebagai pasangan hidup. Saya enggak lagi berdoa, saudara. Enggak lagi berdoa, enggak. Lagi duduk. Tuhan bilang, ini pasangan hidup kamu. Jadi saya, kenapa mungkin ada banyak yang saudara bertanya, kenapa kok Bapak ditolak Ibu Flora berulang kali kok tetap kekeh. Maju tak gentar. Alasannya, karena saya tahu kehendak Tuhan. Saudara sama, orang bisnis juga sama. Saya cari kerjaan juga sama. Jadi waktu saya bekerja, saya pengen di Bogor, saya pengen di Jakarta. Tapi kalau Tuhan nggak mau, saya bisa di blok. Saya udah ngelepas lamaran, ratusan lamaran. Nggak diterima. Tapi kenapa ada satu saja lowongan di Tangerang? Kalau Tuhan mau, saya bisa tahu. Dan saya bisa cuma satu lamaran itu ke Tangerang. Itu pun kurang sungguh-sungguh. Tapi saya jalanin. Begitu saya apply, diterima. Padahal udah tutup itu lamarannya. Jadi saya melihat, saudara, kalau saudara itu mau hidupnya disucikan, hidupmu dalam kekudusan, rasanya itu Tuhan itu mudah sekali menuntun hidup saudara. Kalau saudara pengen, saya menganjurkan, mulai dari yang muda. Kalau ada yang muda dengarkan ini, saudara dari sejak muda, hiduplah dalam kekudusan. Saudara akan mudah diarahkan Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan. Saudara akan melihat jalan Tuhan. Saudara akan lihat kehendak Tuhan. It's true. Kerja dituntun Tuhan. Saya kerja, saya mau pengen ikut-ikutan sama kayak orang lain. Ngelamar kerjaan. Ya namanya anak masih muda ya. Pengen dapat gaji lebih besar ya wajar-wajar saja. Saudara tahu? Saya baru bikin surat lamaran.
Baru ngetik surat lamaran. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Wiryo, kenapa kamu bikin surat lamaran? Saya jawab, saya mau apply, ada lowongan pekerjaan. Lalu Tuhan bertanya, bukankah kamu sudah berkomitmen kalau kamu akan bekerja di tempat di mana aku memanggil kamu? Saudara, dalam hati saya, kok saya nggak punya kemerdekaan kayak orang lain ya? Orang lain bisa pindah-pindah kerjaan, kenapa aku nggak boleh? Ya memang kehendak Tuhan bagi mereka beda sama saya. Untuk kamu, kamu tidak boleh ngelamar ke tempat lain. Buat yang lain boleh. Jadi saudara, akhirnya saya robek-robek itu surat lamaran malam itu, dan nggak jadi. Jadi setiap tahap saudara, sampai saya bekerja, saya melihat Tuhan. Saudara, saya berdoa. Mungkin ada di antaramu yang hari ini, saudara mungkin sulit mengenal bisnis ini dari Tuhan apa tidak. Jenis apa bisnis yang saya mau? Tuhan ada masalah yang menurut saya sukar dan sulit. Cobaan saudara hidup dalam kekudusan. Makanya orang yang kudus dan suci itu enak. Enak. Sekalipun saya dulu masih menderita, masih melarat, masih miskin. Tapi saya bahagia gitu. Karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh banyaknya uang. Tetapi kebahagiaan ditetapkan oleh karena hatimu yang suci. Ada banyak ya pengajaran Yesus. Tapi saya bagian yang ayat yang ke-8. Kamu harus suci hatimu. Nah saudara, kalau mungkin ada di antaramu yang hari ini mengalami kesulitan, mengenal kehendak Tuhan, tahu jalan Tuhan. Saudara, kalau sudah dalam pelayanan, ya pasti Tuhan akan lebih mudah mengarahkan saya. Karena saya sudah fokus melayani Tuhan. Dulu masih sekolah aja Tuhan ngarahin. Dulu masih kerja aja Tuhan ngarahin. Mau cari kerjaan aja Tuhan larang. Jadi Tuhan tuh mempunyai kehendak pada setiap orang berbeda. So that's why jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Jadilah dirimu, be the best of you. Jadi dirimu yang terbaik. Jangan pengen bersaing dengan orang lain. Saya pengen berdoa di antaramu ya, yang mungkin tidak pengen tahu kehendak Tuhan. Saya pengen berdoa juga untuk saudara yang pengen, Tuhan tolong aku Tuhan. Sucikan hatiku supaya aku bisa ngerti isi hatimu. Mungkin ada saudara yang berkata, Tuhan, aku ini kok sulit sekali digerakkan oleh belas kasihan. Mungkin saudara pelit. Itu sebabnya saudara sulit mengalami kemurahan dari Tuhan. Saya pengen berdoa untuk saudara supaya kemurahan Tuhan juga turun dalam hidup saudara. Kita nyanyikan Bila Engkau Tak Besertaku. Dan nanti Tuhan akan menolong saudara. Dan minta supaya Tuhan menuntun. Dan saya mau berdoa buat saudara. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Koralama syandarana marana lamaya sandarala, Koryana lamaya sandarabo. Saudara yang rindu dituntun, angkat tanganmu. Saudara yang rindu disucikan hatimu, angkat tanganmu. Kalau kau rindu diberikan kemurahan, angkat tanganmu. Syadarara barana rambo, Sidianara lamaso. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat.
Ada umatmu yang pengen tahu pekerjaannya. Mereka pengen dituntun bisnisnya. Mereka, Tuhan, pengen dituntun keluarganya. Tuhan, aku berdoa supaya kiranya Kau berkenan menyucikan hati mereka. Dan aku berdoa supaya ketika mereka hatinya suci, maka Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan dalam hidup mereka. Tuhan, aku berdoa, biarlah mereka juga Kau berikan hati yang mudah digerakkan oleh belas kasihan. Supaya mereka belajar untuk murah hati, belajar untuk memberi. Ketika mereka digerakkan oleh Roh Kudus untuk menolong orang-orang lain, aku berdoa supaya mereka juga belajar murah hati. Ketika mereka melihat kesulitan keluarga besar mereka, ajari supaya mereka belajar untuk hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Sehingga mereka bisa beroleh kemurahan yang besar. Oranalabasyaka naralabata. Rekararabo sende karana karalabo. Rekanaralako sende karalabata. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang lagi sakit. Baik itu sakit kanker, baik itu sakit tumor, baik itu yang sakit ginjal, diabetes, sakit jantung. Tuhan, aku minta Tuhan supaya Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Tuhan, mereka yang sakit kepala, sakit perut, Tuhan, aku berdoa, sakit diabetes, Tuhan, Kau jamah mereka satu persatu. Dan oleh bilur-bilur Yesus, maka mereka dipulihkan dan mereka disembuhkan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Pergumulan apapun yang mereka perlu pekerjaan, berikan pekerjaan. Mereka perlu keturunan ilahi, berikan keturunan ilahi dalam hidup mereka. Tuntun Tuhan satu persatu. Seperti Kau menuntun Musa, seperti Kau menuntun Henokh, seperti Kau menuntun hamba-Mu. Aku berdoa supaya umat-Mu juga Kau tuntun. Mereka berjalan dengan very accurate. Mereka berjalan dengan sangat akurat, mengikuti rencana-Mu. Dan aku berdoa supaya kiranya tangan-Mu sendiri, tumpangkan tangan-Mu atas hidup mereka. Supaya Tuhan, mereka terus gandeng tangan mereka, supaya mereka bisa berjalan bersama-Mu. Seperti dulu Engkau menuntun memberikan tiang awan dan tiang api. Roh Kudus-Mu lebih dahsyat dari tiang awan dan tiang api. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka yang memerlukan keturunan ilahi, berikan keturunan ilahi. Mereka yang pengen punya anak, Kau berikan keturunan ilahi dalam hidup mereka. Jamah mereka. Tidak ada satupun yang Kau luputkan, tidak ada satupun yang Kau sembunyikan. Dalam nama Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu lebih dahsyat. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.